Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo sahabat, kita bertemu kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bab 7 yang membahas mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini diawali dengan uji kompetensi yang pertama, di mana uji kompetensi yang pertama ini membahas tentang tugas, fungsi, dan wewenang daripada bank sentral. Kita langsung saja ke nomor pertama, yaitu perhatikan pernyataan berikut. Ya, sebelumnya kita baca dulu pertanyaannya. Pernyataan yang benar mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral ditunjukkan oleh angka. Apakah 1. Lembaga independen yang melaksanakan kebijakan moneter? Apakah nomor 2. Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan? Apakah nomor 3, berwenang menerbitkan uang kertas dan logam? Apakah yang keempat, bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan? Apakah nomor 5, berwenang mengeluarkan uang elektronik atau e-money? Nah, yang merupakan Bank Indonesia sebagai bank sentral itu ditunjukkan oleh angka berapa saja? Iya, benar sekali. Yaitu ditunjukkan oleh angka 1, ya. Nah, lembaga independen yang melaksanakan kebijakan moneter. Lalu nomor 3, ya, berwenang menerbitkan uang kertas dan logam. Dan yang terakhir adalah nomor 4, ya, di mana bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan, yaitu ditunjukkan oleh opsi yang B, ya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bank sentral itu merupakan lembaga yang independen, ya, dalam melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta sistem finansial secara keseluruhan. Nah, bank sentral juga berwenang menerbitkan dan mencetak uang kertas atau logam di suatu negara sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, bank sentral juga bertugas menjaga kestabilan nilai mata uang tersebut. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Nah, kestabilan nilai rupiah dilihat aspek kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan atau jasa ditunjukkan oleh apakah A, perkembangan laju inflasi dalam negeri, apakah B, nilai ekspor dalam periode tertentu, apakah C, nilai pendapatan nasional dalam 1 tahun, apakah D, perkembangan jumlah wirausahawan di dalam negeri, apakah fluktuasi nilai kurs di rupiah, ya, selama periode tertentu. Nah, tentang kestabilan nilai rupiah ini dapat dilihat dari aspek kestabilan mata uang terhadap barang dan atau jasa ditunjukkan oleh, iya benar sekali, ditunjukkan oleh opsi yang A, ya, perkembangan laju inflasi dalam negeri. Nah, kestabilan nilai rupiah itu terdiri atas 2 aspek, ya, yaitu kestabilan terhadap barang dan atau jasa dan kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs, ya. Nah, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan atau jasa ini tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, ya, nah itu tercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs, ya, kurs rupiah terhadap mata uang negara lain, ya. Oke, kita langsung berlanjut ke soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada matrik, ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, nah pertanyaannya itu adalah wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter. Itu ditunjukkan oleh pasangan yang mana saja, ya. Oke, kita lihat matriksnya. Oke, di sini perhatikan tabelnya. Nomor 1, A melaksanakan sistem pembayaran, yang B menetapkan cadangan minimum. Nomor 2 menetapkan tingkat diskonto, yang B-nya mengatur kredit. 3A ini meminta laporan pembayaran, dan yang B itu penggunaan alat pembayaran. Nah, di sini yang ditanyakan tadi adalah wewenang dari Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Itu ditunjukkan oleh angka berapa saja? Iya, benar sekali. Yaitu ditunjukkan oleh nomor A2, yaitu menetapkan tingkat diskonto, ya. Itu wewenang daripada Bank Sentral, ya, atau BI. Terus selanjutnya adalah B1, ya. Nah, B1 itu menetapkan cadangan minimum, dan terakhir adalah dengan yang B2, yaitu menetapkan kredit. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A2, B1 dan B2, ya. Oke, nah hal ini ditunjukkan oleh option yang A2, B1, B2. Nah, itu. Ya, udah terlihat jawabannya, yaitu ada di option D. Ya, jadi dalam melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, BI ini ditunjukkan oleh A2, B1 dan B2. Nah, salah satu tugas dari Bank Indonesia, ya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, wewenang Bank Indonesia dari tugas tersebut, ya, yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, menetapkan tingkat diskonto, ya, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit. Jadi pernyataan A2, B1 dan B2, itu pernyataan merupakan wewenang Bank Indonesia, ya. Oke. Kita langsung berlanjut ke soal nomor 4, ya. Bank Indonesia menetapkan ketentuan terkait aspek usaha dan kegiatan perbankan. Nah, pernyataan tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk apakah A. melakukan koordinasi, apakah B. mengenakan sanksi, apakah C. memberikan izin, apakah D. mengawasi, apakah E. mengatur. Nah, terkait dengan soal nomor 4 ini, ya, Bank Indonesia menetapkan ketentuan terkait aspek usaha kegiatan perbankan. Nah, kewenangan BI-nya itu adalah untuk, iya, benar sekali, yaitu dalam mengatur, ya, dalam mengatur. Nah, kewenangan Bank Indonesia, ya, kewenangan Bank Indonesia itu untuk mengatur atau right to regulate, ya, berkaitan dengan kewenangan untuk menetapkan ketentuan menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat, ya. Lembaga perbankan yang sehat mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan oleh masyarakat tentunya. Oke, kita langsung ke soal nomor 5. Nah, nomor 5. Bank Sentral memiliki hak tunggal untuk menciptakan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan pernyataan tersebut, Bank Sentral dikenal sebagai apakah A. Bank of Komersial, apakah B. Lender of Last Resort, ya, apakah C. Bank of Settlement, apakah D.
Bank of issue? Apakah E, bank central bank? Ya. Nah, yang manakah terkait dengan hak tunggal bank sentral ini menciptakan atau mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah? Yaitu ditunjukkan oleh option yang benar sekali, yaitu sebagai bank of issue. Ya, di sini. Nah, bank of issue. Nah, sebagai bank of issue ya atau bank sirkulasi, bank sentral ini merupakan satu-satunya bank yang memiliki hak tunggal untuk menciptakan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, bank sentral juga mengontrol perputaran uang. Oke, itu ya. Berikut adalah pembahasan soal uji kompetensi yang pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti kita akan lanjutkan nomor 6 dan sampai dengan nomor 10 di kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa lagi.